Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Khairunisa, NIM 2130403110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis-hadis ekonomi tentang bentuk jual beli yang dilarang untuk pemenuhan tugas mata kuliah hadis-hadis ekonomi. Pengertian jual beli. Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan al-bai', yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli itu kita menukar barang dengan uang, barang dengan barang, untuk merubah kepemilikan atas dasar kerelaan dari dua belah pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dilarang diperjualbelikan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, transaksi yang dilarang dapat dikelompokkan kepada 3 macam. Dilarang karena sebab ahliyah, dilarang karena melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi, serta dilarang karena penggunaan akad. Transaksi dilarang karena sebab ahliyah itu orang yang mempunyai kecakapan berdasarkan usia, jasmani, dan pemikiran. Pembagiannya adalah transaksi orang yang gila. Transaksi yang dilakukan oleh orang yang dalam kondisi gila itu tidak sah, karena transaksi tersebut tidak mengandung unsur ahliyah, artinya bahwa orang yang sedang gila tidak mengerti dengan apa yang telah dilakukannya. Tentu transaksi yang dilakukannya itu akan berdampak membahayakan bagi dirinya maupun orang lain. Lalu transaksi anak kecil. Mayoritas ulama fikih menyepakati bahwa transaksi anak kecil itu tidak sah karena belum balik atau dewasa sehingga belum mempunyai ahliyah dalam melakukan transaksi. Anak kecil belum berakal, jadi bisa ditipu atau dibohongi oleh penjual. Transaksi orang yang tidak bisa melihat dapat dikategorikan sah apabila semua ciri-ciri barang dapat dijelaskan dengan rinci. Namun, pendapat ulama Syafi'iyah, transaksi jual beli orang yang tidak bisa melihat itu tidak sah karena hal tersebut tidak dapat membedakan jenis barang yang dibeli atau dijual. Lalu, transaksi orang terpaksa itu tidak sah karena dalam transaksi jual beli harus ada keridoan. Lalu transaksi fudul, yaitu menjual barang yang bukan milik dia tanpa sepengetahuan dari pemilik barang. Lalu transaksi orang kondisi dilarang, yaitu seperti orang yang pailit, bangkrut, sakit, tidak memiliki ilmu, dan juga tidak berakal, serta juga orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya. Lalu transaksi majlah, transaksi jual beli yang dilakukan oleh orang dalam kondisi darurat atau dapat membahayakan dirinya. Lalu yang kedua, transaksi dilarang sebab melanggar prinsip tidak menzalimi dan tidak dizalimi, yaitu yang pertama gharar, yaitu ketidakpastian barang yang dijual, tidak jelas pasti entitas dan kualitasnya, yaitu seperti memperjualbelikan air mani hewan untuk dijadikan bibit ternak karena belum tentu dapat hasil yang bagus. Lalu menjual anak ternak yang masih dalam kandungan. Lalu menjual buah-buahan yang belum nampak hasilnya. Selanjutnya yang B, ihtikar. Penimbunan barang yang mana barang ditimbun dan ketika harga naik, lalu barang tersebut dijual dan memperoleh untung yang sangat besar. Selanjutnya yang C, najasi, yaitu informasi yang diberikan produsen berlebihan sehingga membuat banyak peminat, namun kenyataannya tidak seperti itu. Lalu riba. Riba yaitu tambahan yang berasal dari pekerjaan yang tidak halal yang dapat merugikan antara si pembeli dan penjual di dalam berinteraksi. Lalu maisir itu adalah berjudi. Ada taruhan antara dua orang yang melakukan transaksi dalam mendapatkan barang yang diinginkan. Lalu riswah. Istilah riswah dimaknai dengan suap menyuap atau sogok menyogok, yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain yang bukan hak untuk dapat memenangkan perkara yang dihadapinya. Lalu transaksi menggunakan uang dari hasil haram, transaksi ketika azan Jumat, transaksi barang diolah menjadi haram seperti halnya jual beli anggur untuk dibuat menjadi minuman yang memabukkan, transaksi barang yang sudah dibeli orang lain, transaksi buah tidak segar dengan buah segar.
Lalu transaksi ayanah atau bainah mengandung unsur riba. Pembeli diharuskan menjual kembali kepada penjual dengan harga yang lebih murah. Lalu transaksi dengan perantara atau al-wasilah, memesan barang dengan transaksi perjanjian jual beli yang belum selesai dibayar, namun tiba-tiba membatalkan kontrak. Lalu transaksi tanah muhalqalah atau bakalah, menjual hasil bumi dari sawah atau ladang yang masih berada di lahannya, belum bisa dipastikan kualitas dan entitasnya. Transaksi muhadarah, menjual buah yang masih di pohon. Transaksi mumasah, mengharuskan pembeli benda yang dipegangnya. Transaksi munabasah, yaitu transaksi jual beli dengan cara melempar barang yang akan dibeli antar dua orang yang akan melakukan transaksi. Lalu transaksi muzabanah, yaitu transaksi jual beli antara buah yang basah dengan buah kering, seperti halnya tukar-menukar padi yang basah dengan padi yang kering dengan pembayaran padi yang basah. Lalu yang ketiga, transaksi dilarang sebab sigat akad, yaitu yang pertama transaksi mu'atah, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga barang. Namun dalam proses transaksinya tidak ada ijab qabul yang menunjukkan bahwa keduanya sama-sama ridho dan rela terkait transaksi mereka. Akan tetapi mayoritas ulama menganggap transaksi tersebut dapat sah apabila salah satu dari kedua pihak memberikan isyarat persetujuan atau kerelaan dalam melakukan transaksi. Sedangkan ulama Syafi'i berpendapat bahwa transaksi harus ditunjukkan dengan sigat akad, ijab dan qabul antara penjual dan pembeli sebagai tanda sama-sama ridho. Sebab sebuah akad transaksi tidak cukup hanya ditunjukkan dengan isyarat. Lalu yang B, transaksi munjis, yaitu transaksi jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan mengaitkannya pada syarat tertentu atau waktu tertentu. Artinya bahwa transaksi jual beli yang akan dilakukan tergantung pada suatu keadaan. Apabila syarat atau waktu yang telah ditentukan tidak terjadi, maka jual beli juga tidak terjadi. Tentu hal tersebut membuat pembeli dan penjual dirugikan dengan akad transaksi jual beli yang dibuat. C. Hadis tentang jenis-jenis jual beli yang dilarang. Yang pertama, jual beli satu barang yang belum diterima. Pada saat sang penjual belum menerima barang pesanannya dari pabrik, akan tetapi penjual sudah menawarkannya dan menjual barang itu hingga terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang khitbah atau melamar di atas khitbah saudaranya, kecuali jika ia mendapat izin dari akan hal itu. Hadis riwayat Muslim nomor 1412. Lalu yang kedua, jual beli bain najasi atau manipulasi permintaan. Janganlah kalian melakukan jual beli najas. Hadis riwayat Bukhari nomor 2150 dan Muslim 1115. Yang ketiga, jual beli barang yang haram. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anha, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, pada waktu tahun kemenangan ketika itu beliau di Mekah, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang lemak bangkai karena ia dapat digunakan untuk mengecat perahu, meminyaki kulit, dan dapat digunakan oleh orang-orang untuk penerangan. Beliau bersabda, tidak, ia adalah haram. Kemudian beliau bersabda, Allah melaknat orang-orang Yahudi. Sesungguhnya Allah tak kalah mengharamkan lemak-lemak mereka, mencairkan lemak itu, kemudian menjualnya dan makan hasil penjualannya. Hadis riwayat Al-Jamaah. Yang keempat, jual beli dengan unsur penipuan. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha, dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW
lewat pada setumpuk makanan, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan tersebut. Maka jari-jari beliau terkena makanan yang basah beliau. Beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Ia menjawab, "Terkena hujan." "Wahai Rasulullah," beliau bersabda, "mengapa kamu tidak menaruh makanan yang basah ini agar dapat dilihat oleh orang? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku." Hadis riwayat Muslim.